Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Rahmawati Muhajir, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 59, kelompok 4. Pada kali ini, saya akan mereview kembali materi yang sudah disampaikan oleh tutor saya, yaitu Bapak Endarto. Pada agenda 1 ini dijelaskan mengenai sikap perilaku bela negara yang terbagi menjadi 3 modul. Modul pertama membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Modul kedua membahas tentang analisis isu kontemporer. Dan modul ketiga membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Baiklah, mari kita membahasnya satu persatu. Modul pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Adapun wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konseptus dasar yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 3. NKRI, dan 4. Bhinneka Tunggal Ika. Untuk identitas bangsa Indonesia, yang pertama bendera kita bendera merah putih, yang kedua bahasa kita bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara kita Garuda Pancasila, dan yang keempat lagu kebangsaan kita lagu Indonesia Raya. Titik penting sejarah bangsa Indonesia. 1. 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia dan mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 1908, Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang terbentuk dan menggunakan istilah Indonesia. Mereka adalah pelopor untuk kemerdekaan. 30 April 1926, Kongres Pemuda I diadakan di Jakarta. Kemudian, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II diadakan. Kemudian, 1 Maret 1945, dibentuklah BPUPKI oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, terbentuklah PPKI. Selanjutnya, analisis isu kontemporer. Isu kontemporer sendiri adalah suatu pokok persoalan yang sedang marak terjadi saat ini sehingga solusinya harus mengikuti kondisi dan situasi saat ini juga. Beberapa isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalis, money laundering, proxy war, mass communication, dan yang saat ini sedang booming tiket Candi Borobudur dan harga minyak goreng yang sedang naik. Saat memahami isu kritikal, yaitu yang pertama isu saat ini atau current issue, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin dan pengambilan keputusan. Kemudian isu berkembang merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan isu potensial adalah isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen. Isu potensial ini juga memungkinkan merebaknya isu dimaksud di masa depan. Dalam melakukan isu scanning, kita bisa melakukan media scanning, existing data, knowledgeable others, public-private organization, dan public at large. Dalam menggunakan teknik analisis isu, terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian pada beberapa kriteria, mind mapping, kemudian fishbone diagram, dan analisis SWOT. Pada analisis SWOT, metode analisis yang digunakan ini bisa menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi. Selanjutnya, mari kita bahas modul 3, kesiapsiagaan bela negara. Adapun kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik ataupun mental ataupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad, secara ikhlas, sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan 5 nilai bela negara yaitu 1. Rasa cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara.
Untuk kemampuan awal bela negara, kita harus memiliki etika atau etiket dan moral, kemudian memiliki kesiapsiagaan jasmani, memiliki kesiapsiagaan mental, dan menjunjung kearifan lokal. Selanjutnya, rencana aksi bela negara. Rencana aksi pelatihan dasar CPNS ini kita akan mewujudkan aktualisasi dari nilai-nilai bela negara yang sudah dijabarkan sebelumnya dalam bentuk rencana kegiatan bela negara nantinya yang akan kita lakukan baik secara on kampus di lembaga diklat ataupun selama off kampus di instansi tempat kita bekerja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.